Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim secara langsung pimpin perburuan untuk membawa pulang Matteo Liberali ke AC Milan menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Amorim telah melakukan semua yang dia bisa untuk meyakinkan Liberali untuk kembali ke Milanello. Pelatih asal Portugal itu berusaha keras untuk meyakinkan bintang timnas Italia U19 untuk pulang. Dia bahkan berbicara serius serta menjelaskan peran penting yang akan disesuaikan dengan gaya main Liberali. Amorim melihat playmaker Catanzaro itu sangat cocok untuk peran gelandang serang di belakang striker dan dia bisa bermain di formasi 3-4-2-1. Sementara itu, Liberali masih memiliki keraguan tentang proyek Rossoneri, terutama setelah apa yang terjadi tahun lalu dan sekarang proyeknya kembali berubah. Masih harus dilihat keputusan apa yang pada akhirnya akan Liberali dan agennya yaitu Alessandro Lucci ambil dalam beberapa hari mendatang. Namun Amorim dipastikan telah melakukan segala cara untuk meyakinkan serta membawa Liberali kembali ke pelukan Milan, dan mari kita berharap semoga semuanya berjalan lancar. Ruben Amorim telah memiliki rencana dan siap mengubah budaya di AC Milan menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa kedatangan Amorim di Milanello hampir segera tiba. Pekan depan, pelatih Portugal itu akan berada di Italia untuk memulai petualangannya di Serie A, dan pekerjaan sulit serta kompleks telah menunggunya karena saat ini lingkungan di klub barunya cukup mengkhawatirkan. Amorim meminta semua staf untuk memperlakukan semua pemain seperti orang dewasa, bukan seperti anak-anak yang manja. Dia bukanlah seorang diktator tanpa emosi karena pintu kantornya selalu terbuka dan ada perbedaan antara ingin menetapkan standar serta tetap memanusiakan para pemainnya. Dalam buku aturan Amorim, ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap waktu yang dikomunikasikan untuk pertemuan, sesi pelatihan, dan waktu makan adalah hal yang mendasar. Tepat waktu merupakan hal yang paling dasar dari rasa hormat kepada seluruh tim dan lingkungan yang bekerja dengan para pemain. Dia tidak mentoleransi waktu istirahat mental karena pesepak bola dinilai bukanlah anak-anak dan mereka akan diperlakukan seperti orang dewasa. Pada Agustus lalu, Amorim menyatakan aturannya tidak ada untuk memperlakukan pemain seperti anak-anak. Mereka memiliki keluarga mereka memiliki anak, jadi saya akan memperlakukan mereka seperti laki-laki, ungkapnya. AC Milan telah mengalihkan perhatian mereka kepada Gonzalo Iheanacho untuk mengisi lini belakang menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan mengkonfirmasi beberapa rumor yang beredar dari berbagai sumber terkait minat Milan terhadap Iheanacho. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan sedang bekerja untuk memberi Ruben Amorim bek tengah baru. Mengenai Antonio Silva, saya mengatakan bahwa tidak ada bukti kesepakatan dengan pemain atau negosiasi apapun dengan Benfica yang telah memberitahu bahwa mereka tidak memiliki kontak dengan Rossoneri. Klub Portugal sangat memperhatikan bursa transfer dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan agen bek yang diwakili Jorge Mendes itu. Jadi jika Milan memulai negosiasi untuk Antonio Silva, bahkan hanya dari sisi pemain, Benfica jelas 100% akan menyadarinya. Dari apa yang saya pahami, daftar buruan AC Milan dan Amorim mencakup setidaknya 3 bek. AC Milan telah memulai mempersempit pilihan mereka dan satu nama yang patut diperhatikan adalah Gonzalo Iheanacho. Dia bukan satu-satunya pemain yang dipertimbangkan oleh AC Milan, tetapi dia adalah salah satu dari 3 atau 4 pemain yang dipertimbangkan AC Milan dengan hati-hati untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Amorim mengenalnya dengan sangat baik, jadi mari kita akan melihat apa yang akan terjadi, ungkapnya. AC Milan dan Massimiliano Allegri akhirnya capai kata sepakat untuk mengakhiri kontrak menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa kemarin pukul 15.00 waktu Italia, pertemuan terakhir telah berlangsung antara pihak klub dan sang pelatih. Setelah musim yang mengecewakan pada paruh kedua musim kemarin, pada akhirnya Diavolo memutuskan untuk memecat Allegri tepat setelah pertandingan terakhir dilaksanakan. Napoli juga telah memilih Allegri untuk mengambil alih peran pelatih kepala dari tangan Antonio Conte yang pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Kepergian Allegri ke Napoli juga merupakan kabar baik bagi Milan karena pemutusan hubungan kerja akan membantu meringankan beban keuangan klub. Kontraknya juga akan berakhir dengan pembayaran gaji pada akhir Juni pada Max serta semua staf yang juga akan pergi mengikutinya. Mediasi terbaru antara semua pihak telah mengesampingkan paket pesangon untuk pelatih sehingga Allegri tidak akan mendapatkannya, dan drama ini akhirnya telah berakhir. Ousmane Diomande menjadi nama terbaru yang sedang dipantau AC Milan untuk lini belakang menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa pemain berusia 22 tahun milik Sporting CP itu memiliki klausul pelepasan sekitar 80 juta euro. Diomande merupakan target lama Diavolo dan tim membantu bakat cukup lama memantau perkembangan sang pemain, dan jika ingin mendapatkannya, jelas Milan harus merogoh kantong yang sangat dalam. Rencana dari para direktur adalah menandatangani 2 bek tengah dan salah satunya merupakan nama besar untuk memimpin
era baru lini belakang Rossoneri. Sementara itu, harus ada pemain belakang yang pergi karena harus ada ruang untuk pemain baru, dan nama Fikayo Tomori bisa menjadi nama terdepan yang bisa mengucapkan selamat tinggal. Diomande dinilai merupakan bek tengah yang kuat secara fisik, cepat, tegas dalam mengambil keputusan memotong serangan lawan, serta kuat dalam duel udara. Bersama timnas Pantai Gading, dia menjuarai AFCON tahun 2023 dan sekarang dia membantu negaranya berjuang di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Napoli telah keluar dari perlombaan untuk mendapatkan Adrien Rabiot dari AC Milan menurut sebuah laporan. Dalam beberapa hari terakhir, muncul rumor yang mengatakan bahwa Rabiot bukanlah prioritas bagi Napoli dan Sky merupakan salah satunya. Hal ini tidak lepas dari lini tengah mereka yang dinilai adalah yang paling kuat serta memiliki banyak pemain berkualitas di sana. Selain itu, Ruben Amorim dilaporkan ingin bekerja sama dengan mantan pemain PSG dan Marseille itu, di mana dia akan memainkan peran box to box di formasi 3-4-2-1. Sekarang Giovanni Mana yang merupakan direktur Napoli telah mengesampingkan minat terhadap Rabiot. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Vibes. Kami tidak menginginkan Adrien Rabiot. Lini tengah kami saat ini terdiri dari Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa, Vergara, Lobotka, dan Gilmour. Saya akan mengatakan kami pasti baik-baik saja dengan itu saat ini, ungkapnya. AC Milan telah secara resmi mengkonfirmasi penandatanganan Gonzalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Sebelumnya muncul berita yang menyebutkan bahwa Ramos sebenarnya telah melakukan tes medis bersama timnas Portugal di Amerika Serikat. Dan sekarang Rossoneri mengkonfirmasi kedatangan sang penyerang. Berikut beberapa pengumuman dari klub disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan hari ini mengumumkan penandatanganan Gonzalo Matias Ramos dari Paris Saint-Germain FC. Striker Portugal itu telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2031. Pada musim panas 2023, dia bergabung dengan Paris Saint-Germain FC, di mana dia terus bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Selama waktunya di Paris, dia telah memenangkan 3 gelar Ligue A, 2 trofi Coupe de France, 3 trofi Swiss Champions, 2 gelar Liga Champions UEFA, 1 piala Super UEFA, dan 1 piala Intercontinental FIFA, sambil mencetak 45 gol dalam 131 penampilan. Sejak melakukan debut internasional seniornya untuk Portugal pada November 2022 lalu, Ramos telah menjadi pemain reguler untuk tim nasionalnya, mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA dan berkontribusi pada kemenangan Portugal di UEFA Nation League pada musim 2024-25. AC Milan menyambut Gonzalo Ramos dan mendoakan dia untuk setiap keberhasilan bersama Rossoneri, tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan telah mengkonfirmasi bahwa Massimo Odo telah meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala Milan Futuro. Setelah terdegradasi ke kasta keempat 2 tahun lalu, Futuro langsung menggebrak divisi amatir dan berhasil lolos ke top playoff Serie C meskipun pada akhirnya gugur di tangan Chievo Verona. Namun sekarang klub mengkonfirmasi bahwa pelatih Futuro akan berganti karena Odo memutuskan untuk pergi. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan mengumumkan bahwa per 1 Juli, hubungan profesional antara Massimo Odo sebagai pelatih kepala AC Milan Futuro telah berakhir. Keputusan yang dibuat oleh pelatih yang telah memilih untuk mengejar proyek profesional baru telah diterima oleh klub. AC Milan ingin berterima kasih kepada pelatih Odo atas profesionalisme, komitmen, dan dedikasi yang ditunjukkan selama waktunya bersama Rossoneri dan berharap dia sukses baik secara pribadi maupun profesional di masa depan, tulisnya. AC Milan telah beralih dari Antonio Silva ke Gonzalo Inacio sebagai target bek tengah utama menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa nama terpanas saat ini adalah Inacio, bek tengah Sporting CP berusia 24 tahun. Dia adalah nama lain yang sangat diinginkan oleh Amorim. Meskipun dalam hal ini, label harganya terus meningkat karena kontraknya masih akan berlangsung hingga tahun 2030, serta dia rutin dipanggil timnas Portugal. Inacio menjadi salah satu buruan utama bukan karena dia bisa bermain di formasi 3 atau 4 bek, tetapi dia juga mampu membangun serangan dari lini pertahanan. Amorim sendiri telah mengenalnya dengan baik karena mereka bahu-membahu membantu Sporting CP memenangkan 4 trofi mayor bersama-sama di sana. Namun harga sang bek sendiri sekarang sekitar 40 juta euro dan ada Thiago Gabriel yang bisa menjadi alternatif dengan harga yang lebih murah. Sementara itu, Nicolo Schira melaporkan minat Rossoneri terhadap Inacio dengan menuliskan, Milan telah membuka pembicaraan dengan Sporting CP untuk mengeksplorasi kondisi kesepakatan Gonzalo Inacio. Bek tengah itu siap untuk meninggalkan Sporting dan telah memberikan ketersediaannya kepada Milan yang sekarang siap untuk memenuhi permintaan Amorim, tulisnya.